Saudara-saudara terkasih, kita bersama-sama telah masuki minggu biasa yang ke-12. Bacaan dari mengajak kita semua untuk semakin menyadari akan panggilan hidup kita sebagai murid-murid Yesus yang diutus untuk mewartakan kabar gembira Injil ke tengah dunia. Diutus bahkan sering digambarkan seperti seekor anak domba ke tengah-tengah serigala. Maka membutuhkan sebuah sikap dasar yang dibangun atas dasar keyakinan mendasar, percaya akan Allah Bapa, pemilik kehidupan kita, dan akan kasih karunia. Baik ditegaskan oleh Santo Paulus dalam suratnya bacaan kedua tadi, bahwa kasih karunia Allah itu begitu besar sehingga kita bahkan boleh menerima berbagai macam rahmat Allah, termasuk di dalamnya pendamaian atas segala dosa-dosa kita, sehingga kita hidup sebagai anak-anak Allah, hidup di dalam semangat Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan itulah yang menjadikan kita memiliki martabat hidup yang jauh berharga, bahkan dibandingkan dengan burung-burung pipit. Kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung pipit itu. Kita diajak untuk menempatkan diri kita di hadapan Tuhan, pemilik kehidupan. Kalau Tuhan yang kita ikuti dan imani itu adalah Allah yang adalah empunya kehidupan, yang menyelenggarakan seluruh kehidupan kita, maka kita tidak perlu memiliki ketakutan yang kadangkala itu buatan kita sendiri. Banyak ketakutan yang seringkali adalah buatan kita sendiri, bayang-bayang, hantu-hantu yang kita buat sendiri. Maka dikatakan jangan takut. Ada beberapa macam takut ya. Dan celakanya ini yang justru yang diharapkan ada tetapi malah nggak ada. Takutnya yang lain-lain. Satu saja takut yang boleh adalah takut akan Tuhan. Nah itu. Tapi kadang-kadang malah yang hilang itu. Yang ada takut-takut yang lain ya. Entah takut macam-macam. Kita diajak untuk membangun sikap percaya. Percaya itu berarti percaya pada, tentu saja paling dasar adalah kepercayaan diri kepada Allah Bapa Pencipta, penyelenggara kehidupan. Ya, percaya ini bahwa Tuhan itu Bapa yang baik. Nah, tentu itu dari mana? Ya dari pengalaman. Apakah Anda, maka ini refleksinya adalah, apakah Anda sungguh dalam hidup ini mengalami bahwa Allah itu sungguh menyelenggarakan segala sesuatu, bahwa karya ilahinya, penyelenggaraan ilahinya sungguh terjadi dan aku alami. Itu membuat kita memiliki percaya yang paling dasar. Percaya kedua adalah percaya kepada tentu saja diri kita sendiri. Orang-orang yang percaya diri bahwa kita ini manusia yang bermartabat, tidak kurang dari yang lain. Maka itu yang kita dalami tahun lalu, martabat manusia. Nah, banyak orang tidak pede. Nah, macam-macam hal. Jadi kita diingatkan supaya kita pertama-tama ya tidak usah takut. Kita percaya diri. Karena kita masing-masing adalah unik. Masing-masing dikasih Tuhan.
kita diselamatkan dan ditebus dengan darah Yesus yang maha mulia dan mahal. Jadi sebenarnya secara mendasar tidak ada alasan kita murid-murid Yesus ini tidak percaya diri. Yang ketiga, ya kita percaya kepada sesama kita, satu sama lain. Percaya satu sama lain, karena kita semua bersaudara. Dan semangat inilah, semangat dasar inilah yang kiranya perlu kita bangun terus menerus. Ya, saya berharap bahwa setiap orang Kristiani itu memiliki kepercayaan diri yang wajar. Yang wajar. Saya berharap kita memang dari segi jumlah mungkin di Indonesia ini ya kita kecil. Mungkin hanya berapa? 8-10% orang Katolik itu. Ya tapi apa masalahnya gitu? Masalahnya adalah kalau sudah kecil nggak bermutu, itu masalah itu. Seperti dikatakan oleh Yesus, garam kalau tidak asin buat apa? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Itu baru kita perlu khawatir kalau kita orang Katolik, misal sebagai garam tidak asin, sudah sedikit, nggak mutu pula, ya udah, nggak ada gunanya kita ini. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh menjaga kredibilitas kita, menjaga integritas kita sebagai garam asin, ya takut sama siapa garam? Dia akan dicari orang, karena garam itu asin. Jadi meskipun dan cukup sedikit, ya saya kira ibu-ibu semua pada tahu bagaimana kalau masak ya garam itu takarannya tidak banyak-banyak. Cukup sedikit saja, kebanyakan malah masalah ya, bikin hipertensi atau dikomentari wah ini mau kawin lagi nih ya, pengen kawin lagi gitu ya, alias nggak fokus itu. Jadi buat apa yang buat kita takut? Saya kira mungkin perlu ya hari ini kita diingatkan jangan takut. Moga-moga kita semua sejak kecil, kendati kita sebagai orang mungkin dari jumlah kecil tetapi tetap memiliki seorang yang percaya diri. Karena kita adalah manusia yang bermartabat, bahkan kita ini adalah anak-anak Allah. Ini martabat luar biasa. Tapi apakah Anda bangga dengan itu? Apakah Anda percaya dengan martabat yang begitu luhur ini? Ya, saya ada cerita yang menarik ya. Bagi saya satu kesaksian yang menarik bagi saya menunjukkan bahwa dia adalah seorang Katolik yang pede, yang tidak takut. Bahkan dalam ya mungkin sendiri. Ini cerita yang bagi saya menarik dari, dan selalu ingat ini kisah cerita dari seorang pilot itu. Pilot yang penerbangan luar negeri ini, dan satu kali dan setiap kali rutin akan mengantar. Ini kan besok Idul Adha, itu kan Idul Korban, itu adalah ibadah haji ya. Saya ngantar kloter penerbangan untuk ke tanah suci, ke Mekah. Dan biasa ya pilot sebelum mendarat, ya beberapa ini akan keluar dari kokpit lalu menyapa para penumpang sebagaimana biasa dibuat oleh menyapa. Dan dia mengatakan, terima kasih boleh mengantar Bapak Ibu saudara sekalian untuk menunaikan ibadah haji. Lalu ketika dalam perbincangan dengan seseorang di bapak-bapak di samping di kursi yang gang itu, dan dia mengatakan, alangkah bahagianya
sebentar lagi kami menjadi tamu-tamu Tuhan. Lalu Pilatus mengatakan, ya kami juga bersyukur dan ikut gembira Anda sebentar lagi menjadi tamu Tuhan. Tapi ya mohon maaf, saya non Muslim. Oh, kalau begitu Anda bukan tamu Tuhan. Ya betul Bapak, tapi saya memang bukan tamu Tuhan, tapi saya anak Allah. Lihat, jadi tamunya aja begitu bangga habis-habisan, jual macam-macam. Anda jadi anak Allah apa? Apa yang Anda buat supaya Anda nggak bayar kan? Nggak keluar apa-apa nih. Ya mungkin karena itu ya. Mungkin karena kita itu menjadi anak Allah itu gratis dibayar habis lunas oleh Yesus, jadi kita nggak merasa punya sesuatu. Ya. Mungkin itu ya. Tapi kalau orang ziarah ini kan dia keluar duit, jadi ya ada sesuatunya. Jangan-jangan itu ya rahmat yang gratis dari Tuhan, dari penebusan Yesus dengan darah yang mahal, korban Yesus yang mahal dengan darahnya. Mungkin karena itu kita nggak merasa bahwa itu sesuatu yang berharga dalam hidupku. Nah, saya harap ini hal yang paling dasar yang perlu kita tanamkan. Kita sadari sejak usia dini bahwa martabat kita sebagai anak Allah itu sesungguhnya alasan yang cukup membuat kita menjadi tidak pernah takut. Dan dikatakan tadi oleh Yesus sendiri, jangan takut pada yang bisa membunuh tubuh tapi nggak bisa membunuh jiwa. Nah, Tuhanlah yang menjaga kehidupan. Ya, moga-moga kita semua ya Bapak Ibu dan sekalian, ini liburan ya, anak-anak sekarang liburan ya, coba kalau boleh mendalami imannya atau apalah pokoknya seperti itu yang supaya menjadi pede juga. Ditanya orang nggak bingung. Orang Katolik itu saleh-saleh, tapi kalau ditanyai tentang imannya bingung, tidak pede. Nah, mari ya kita ajari anak-anak kita itu pede juga bisa menjawab dengan baik. Bukan jelek-jelekan orang lain. Ya ditanya dijawab. Jadi saya kira ini penting ya, supaya kita orang Katolik ini tidak hanya orang yang saleh-saleh, tapi kalau ditanya orang bingungan. Nah, moga-moga kalau masih ada waktu liburan ini ya mari kita buat program supaya anak-anak kita itu memiliki pemahaman iman yang mendasar sehingga kalau ditanya orang lalu bisa jawab, pede menjawab imannya. Ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri kita seringkali ketakutan yang kita bikin sendiri. Ya mau makan aja ya, lihat-lihat nih pada ini enggak nih. Ya buat tanda salib begini, kenapa sih Anda? Anda takut? Nah, saya nggak tahu. Anda kalau Anda di depan orang, publik, di tempatnya mau makan buat tanda salib berdoa sendiri dulu, Anda takut? Ya buatlah. Ini tanda yang luar biasa. Bukan sembarang tanda, saudara-saudari. Lah mungkin karena nggak menghargai. Siapa tahu dengan cara itu orang melihat ya, maka tidak hanya langsung nyosor aja itu. Ya bersyukur pada Tuhan. Emang Anda pernah dilarang berdoa sebelum makan? Ada. Ya kalau kita tidak membiasakan dan meyakini membuat berdoa bersyukur dengan percaya diri, ya bagaimana orang menghargai Anda juga. Kadangkala kita itu takut. Nah, saya harap hari ini, bacaan-bacaan hari ini boleh membuat kita semua menjadi semangat untuk kita semua, supaya kita tidak menjadi gentar, takut menghadapi berbagai macam tantangan dunia ini, termasuk menghadapi realitas hidup yang kadang-kala membuat kita menjadi cemas dan khawatir. Hari tanggal kemarin 21 Juni itu pesta Santo Aloysius Gonzaga. Ini anak muda
yang pengen menjadi imam Yesuit, ditentang orang tuanya. Tapi pada akhirnya dia gigih. Akhirnya pada usia 17 tahun lalu masuk Serikat Yesus. Ini masih muda, dan ketika dalam pembinaan, pendidikan, apa yang terjadi? Terjadi wabah pes di Roma yang mematikan, ya seperti COVID lah zaman sekarang ini. Apa yang dia buat? Nah, dia minta izin supaya boleh melayani mereka semua. Tahu ada risikonya, risikonya bisa ketularan. Tapi dia mengatakan, ya baik, saya ambil ini. Dia dari kalangan bangsawan, mengopeni, merawat orang-orang yang keleleran, yang penuh dengan luka borok itu betul-betul menjijikkan. Tapi ia mengatasi rasa takutnya. Dan ia melakukan dan mengatakan, aku melakukannya ini karena tergerak oleh sabda Yesus. Apa yang kamu buat untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu buat untuk aku. Dan dia lakukan. Dan memang akhirnya dia terpapar. Tapi yang dia katakan begini menarik. Aku lebih memilih menjadi anak Allah daripada menjadi raja dunia ini. Lihat, martabat sebagai anak Allah telah menggerakkan seluruh hidupnya di atas segala-galanya. Dan dia pada akhir hidupnya, di mana itu? Kapan itu? Pada hari raya tubuh dan darah Kristus. Ekaristi yang dia rayakan, roti yang dia lihat, dia sambut, tubuh Kristus sakramental. Sesama yang menderita, korban-korban wabah itu yang diangkat, dirawatnya, itu juga tubuh Kristus yang menderita. Moga-moga kita semua juga boleh semakin memiliki keberanian seperti itu, supaya kita tetap kokoh dan teguh. Santa Bernadette yang menjadi saksi penampakan Maria di Lourdes punya doa yang menarik. Moga-moga itu boleh menjadi inspirasi untuk kita sebagai penutup. Tuhan, saya tidak meminta, saya tidak pernah menderita, tapi saya mohon agar Engkau tidak meninggalkan saya dalam penderitaan atau kesulitan yang aku hadapi. Ini keyakinan iman kita bahwa Allah itu Immanuel, Allah beserta kita, dan itu yang menjadi dasar kita menghadapi berbagai macam tantangan. Itu seperti ditegaskan oleh Paus Fransiskus, memiliki iman bukan berarti tidak mengalami kesulitan, tetapi memiliki kekuatan untuk menghadapinya, mengetahui bahwa kita tidak sendirian. Nah, itulah yang membuat kita tidak pernah takut, tidak pernah sendirian, karena Allah beserta kita. Kita bangkit berdiri, kita berbaring iman kita doakan syahadat iman kita.